Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dan diberkati Tuhan semuanya. Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita di pagi hari di dalam Tuhan Yesus. Berikan aplaus yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Dia hadir bagi kita, Dia mengasihi setiap kita, amin. Dan Dia senantiasa memberkati kita sehingga sampai saat ini. Haleluya. Mari kita sama-sama hadiri Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersatu hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami di pagi hari ini kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Sebab Kau hadir bagi setiap kami di pagi hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu dan kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Apapun segala pergumulan kami di pagi hari ini, kami percaya bahwa kami dapat melihat pertolongan-Mu terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami datang, pujian kami, syukur kami, sembah kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dan bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Melayakan kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami mengalami perjumpaan dengan pribadi-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan menyertai ibadah raya di pagi hari ini Tuhan. Dari awal, tengah hingga akhirnya, aku serahkan semuanya dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Siap puji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Kalau ada damai sejahtera berarti ada Tuhan dalam hati kita. Betul nggak saudara? Ya. Karena manusia tidak terlepas dari masalah. Baik masalah itu kecil ataupun besar, ya kita tetap butuh yang namanya damai sejahtera ya saudara. Dan Tuhan itu begitu luar biasa, ya janjinya itu selalu ditepati dalam hidup kita. Dan Tuhan itu iya dan amin. Saya punya satu rema pagi hari ini yang begitu memberkati. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wow, luar biasa. Yesaya 41 ayat 10b. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, luar biasa ya saudara. Tuhan kita itu begitu luar biasa baik ya saudara. Bukan cuma Dia memperhatikan hidup kita, bukan Tuhan itu cuma melihat kita, tapi Tuhan itu memegang loh saudara, memegang tangan kita. Ya, kalau seperti Hawa itu kalau dipegang mamanya dia kan merasa tenang, betul nggak saudara? Saat kita masih kecil kita kan pernah kecil, betul nggak saudara? Saat orang tua, masa seperti ya disebul, gitu ya saudara. Nah, waktu kecil kita dipegang orang tua kita dituntun, ya kita merasa tenang nggak saudara? Tenang, ya. Kita merasa tenang, kita merasa aman, kita merasa ada yang melindungi kita, ada yang menjaga kita, betul nggak saudara? Saat tangan saudara dipegang Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, apa yang saudara perlu khawatirkan lagi? Nggak perlu, ya, karena Tuhan selalu memegang tangan kita. Bahkan Tuhan katakan membawa kemenangan. Saat kita dipegang oleh Tuhan, kita pasti menang. Amin. Betul nggak saudara? Amin ya. Karena tema Natal di bulan-bulan Desember ini banyak yang membawakan kata tenang. Ya, memang dari pusat sinode itu temanya itu soal tenang. Ya, karena saat kita tenang, yang pernah saya alami ini ya saudara. Kalau kita bingung, kalau kita gopo, kalau kita ada masalah terus kita pakai pikiran kita sendiri, kadang kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Tuhan katakan, kamu harus tenang. Saat engkau tenang, engkau bisa berdoa. Betul nggak saudara? Saat kita tenang, kita bisa berdoa, kita bisa mendengarkan suaranya Tuhan. Tapi kalau kita gusar-gusu, kita gopo, kita bingung, kita tidak akan bisa mendengarkan suaranya Tuhan. Tapi saat engkau tenang,
kita bisa mendengarkan suaranya Tuhan. Dan pertolongan itu pasti datang pada kita. Amin. Kita pujikan satu pujian yang memberkati pagi hari ini. Pujian ini pujian baru ya saudara. Tapi BA-nya ini Prof ini. Saya suruh belajar 1 hari langsung bisa ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Nah, kita akan kedua tangan kita sama-sama angkat pujian ini dengan hati yang percaya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Mari kita sama-sama katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Katakan lebih lagi dengan hati yang percaya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya.
pimpinku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus pemimpinku, dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, tanganku Tenanglah hatiku. Karena ada tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Serahkan segala kekhawatiran, serahkan segala keraguan, serahkan kebimbanganmu hanya pada Yesus. Berserah penuh kepada Yesus. Di situ kau akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Karena tangan Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Tangan Tuhan selalu ada memegang tangan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan
boleh mendapati janji nyata setiap kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan diberkati sama-sama katakan. Terima kasih sore-sore lebih lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya kekal kuasanya. Allah berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya Tuhan bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah berkuasa. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya kekal kuasanya. Hamba berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih Bapa. Tuhan bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan. Come on. I'm singing, come on. Kasih-Nya bagi kita, Tuhan bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih Bapa. Tuhan bagi menyayangi kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah berkuasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah berkuasa. Sekali katakan Yesus, Yesus Allah berkuasa. Haleluya. Ya Tuhan yang sungguh besar, sungguh dahsyat dan termulia, amin. Perbuatannya sungguh ajaib atas setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan. Kita lagi kita Allah kita. Yeay. Are you ready, friends, to go? Are you ready, worship Jesus in His place? Come on. Tuhan Engkau hadir, katakan. Kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk berkembang dan
kerajaanmu di dunia semua. Yeah. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sembah puji namamu semesta bersuka bersama dengan surga. Kita sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, mengawal setiap hari kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, amin. Kebesaranmu dinyatakan, diselamatkan untuk berkembang. Katakanlah kerajaanmu di dunia semuanya. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sembah puji namamu semesta bersuka bersama dengan surga. Biarlah musik memuji kebesaran-Mu Tuhan, bangun raja di atas segalanya, Dia berkuasa untuk selama-lamanya. Bam bam barang, barang, bam bam barang, barang, bam bam barang, barang, bam bam barang, bam bam barang, barang, bam bam barang, barang, bam bam barang, bam bam barang. Yeah. Kita sama-sama katakan semua. Yeah. Kita sama-sama katakan lebih lagi semua. Yeah. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu nyanyikan pujian senada dengan surga. Yeah. Kami datang bersatu sembah puji namamu semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Oke, silakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memberikan taburan penentu acara Natal di bulan Desember. Mari kita sama-sama tundukkan kepala bersatu hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, yang memberikan taburan benih untuk acara Natal di bulan Desember Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang menabur tidak akan kurang melainkan Tuhan berkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya.
Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Ya, sama-sama kamu jadi lebih lagi, katakan Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, kita sama-sama begini, kita akan puji lebih lagi dengan segenap hati kita. Berkenan kepadamu, bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Bagi kita naik dua tangan kita, bagi kita sama-sama katakan, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan hadir di tempat ini untuk memberkati umat-Mu dengan sukacita. Kekuatan damai ilahi turun di hati kami masing-masing, sehingga setiap pribadi yang datang saat ini sungguh-sungguh menikmati pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Bahkan, oh haleluya, pengampunan Tuhan datang kepada kami. Kan Kau mengasihi kami. Terima kasih, saat ini kami akan duduk, ingin menikmati apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami, berbicara kepada hamba-Mu di dalam nama Yesus. Semua umat Allah yang mau diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Salam. Belum semua. Salam. Biasa Tuhan Yesus memberkati anak-anaknya yang ada di Betani Tambak Rejo ini. Saya ingat beberapa bulan yang lalu saya pernah berdiri di belakang ini, mimbar ini. Apakah saudara masih ingat? Ingat. Wajah saya? Ingat. Ganteng atau tambah elek? Kan tambah tua biasanya tambah elek ya.
Ya. Hah? Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Gembala Sidang yang mempercayakan saya untuk menyampaikan renungan Natal pada saat ini. Natal. Karena apa? Karena hari ini bulan Desember ini bukan hanya tanggal 25 Desember, tetapi Desember ini sudah masuk dalam suasana Natal. Jadi renungan firman Allah tidak jauh dari berita Natal ini. Karena Natal adalah berita sukacita. Natal adalah berita Allah melawat umatnya. Natal adalah damai sejahtera untuk umatnya yang percaya. Bagi mereka yang percaya, Natal itu sungguh-sungguh memberkati. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, Natal itu justru membuat mereka tidak senang, seperti Raja Herodes, ya, seperti imam-imam. Mereka tahu berita Natal, tetapi mereka tidak meresponi Natal. Mereka tidak menghargai Natal. Mereka tidak percaya kepada kelahiran Sang Juru Selamat, sehingga sampai akhir hidup mereka tidak pernah menemukan Natal. Haleluya. Tapi saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yang datang pada siang hari ini, kita semua ingin menemukan Natal. Menemukan Natal berarti kita menjumpai Sang Juru Selamat kita. Melalui apa? Bukan lagi sang bayi seperti 2 tahun yang lalu, 20 tahun yang 2000 tahun yang lalu, yang tidak berbuat apa-apa, hanya berbaring di palungan. Tetapi kini Yesus bukan lagi bayi, tetapi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Dia hakim di atas segala hakim. Dia penguasa tunggal atas alam semesta, termasuk saudara dan saya saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagian ada di antara Bapak Ibu yang tidak tahu posisi pelayanan saya. Saya melayani di Kecamatan Roko Jambi. Ya, tepatnya gerejanya itu persis di depan Polsek Roko Jambi. Roko Jambi itu 15 kilo dari Banyuwangi Selatan. Ya, jadi kalau saudara mau ke Banyuwangi lewat Jember itu mesti lewat di depan gereja, ya. Jadi kalau kebetulan hari Minggu berada di daerah Banyuwangi, ya mampirlah jam 8 ibadah pagi, jam 10 iyut, dan jam 5 sore adalah ibadah raya 2, ya. Persis depan kantor Polsek Roko Jambi. Roko Jambi. Rogo itu apa? Raga. Jambi. Jambi itu jamu, ya, bahasa Jawa, ya. Obat, ya. Jambi, ya. Jadi Roko Jambi itu obatnya tubuh ini. Makanya kalau saudara sakit-sakit, coba jalan-jalan ke Roko Jambi, nanti dikasih jamu, ya. Jamunya itu bukan jamu kunir, kencur, apalagi dan lain. Jamunya itu firman Allah. Karena pada saat firman Allah ditabur seperti saat ini, pada saat saudara mendengar firman, nah disitulah saudara akan mendapatkan obat dari sorga, ya. Sakitnya sakit susah, sakit kanker kantung kering, ya. Sakitnya sakit hati, putus asa, ya. Sakit fisik, semuanya Tuhan sudah siapkan, ya, bagi anak-anaknya. Sebab itu mari pada saat ini kita akan baca Alkitab di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Sudah, kita akan baca bersama-sama. Hari ini tema firman Allah bicara tentang berita baik dalam Natal. Nah, ayo kita sebutkan temanya. 1, 2, 3. Berita baik dalam Natal. Silakan kita baca bersama-sama. Ayat 8. Di daerah itu
Ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Di kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Jadi damai sejahtera itu bukan untuk semua orang. Kebahagiaan, keselamatan bukan untuk orang, tetapi untuk mereka yang berkenan. Berkenan itu artinya orang yang sudah beriman kepada Tuhan, yang sudah taat kepada firman, yang sudah setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup. Itu yang disebut berkenan. Nah, haleluya, puji Tuhan. Dari ayat-ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14, saya akan memberikan 3 poin tentang berita Natal, ya, adalah berita baik tentang Natal. Ya, namanya Natal itu beritanya baik. Amin. Ada kado, ada rinso di depan ini. Ada apa lagi, minyak? Hah? Saya tidak dapat. Saya tidak dapat bagian. Saudara yang dapat bagian. Hah? Sungguhan? Waduh, mantap. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan 3 hal tentang berita baik tentang Natal ini, ya. Setelah kita baca ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14, berkat baik dari Natal yang pertama adalah Allah tidak pernah ingkar janji. Sekali lagi, berita Natal itu merupakan penggenapan janji itu Tuhan. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 15, kitab Yesaya itu banyak bicara tentang Natal, ya. Bahkan juga bicara tentang Paskah. Kalau kita baca di dalam 14 itu bicara 7 ayat 14 itu bicara tentang Natal, ya, Natal. Nah, itu merupakan penggenapan Yesus datang ke dunia. Ya, coba kita lihat dulu satu ayat ini, pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14, bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Sambil Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 14, Yesaya 7:14, 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Yesaya ini bernubuat itu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Waktu yang begitu lama. Mungkin menurut ukuran dunia, kok terlalu lama penggenapannya. Memang Tuhan itu punya waktu, punya kairos. Beda dengan saudara dan saya. Kalau ada masalah, kepinginnya cepat selesai. Iya kan? Kalau kita punya doa, seolah-olah doa kita harus dijawab hari itu juga. Kita juga harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan tuh punya waktu. Kenapa sampai membutuhkan 700 tahun
Yesus lahir di Bethlehem. Karena memang itu saatnya Tuhan hadir di 700 kemudian. Dan saudara-saudara, yang pasti apa yang dikatakan, apa yang dinobuatkan, apa yang difirmankan itu digenapi. Bagi kita sebagai orang percaya, setiap janji firman, setiap firman yang disampaikan, kita harus mengimani, kita harus mempercayai, kita harus mentaati, kita harus sabar menunggu, karena firman itu akan digenapi. Ya, nah, saudara-saudaraku, saudara baca lagi, ini di situ dikatakan anak seorang perempuan muda itu perawan tinting, saudara. Tahu perawan tinting? Ya. Masih sioce, ori, ya, ori asli, ya. Kalau zaman sekarang itu kadang-kadang langkah cari yang ori, ya. Kadang-kadang LKMD dulu, lamare keri, metengi dhisik gitu ya. Tapi di sini tidak ada, saudara, bahwa kekudusan itu harus menjadi prinsip orang Kristen. Haleluya. Begitu juga dengan Ibu Maria ini. Dia bukan wanita nakal, bukan wanita yang ditinggal oleh seorang laki-laki. Harus amin begitu saja, tidak. Dia wanita yang masih kudus, suci, ya, karena itu merupakan program Allah. Allah memakai wanita ini untuk menggenapi janjinya kepada umatnya di zamannya. Sehingga bukan hanya dia melahirkan, tetapi namanya pun ditulis, disebutkan, yang dikatakan adalah Immanuel, yang artinya apa? Nah, kalau Immanuel itu artinya Allah beserta kita, untuk apa kita harus takut? Kalau kita ada di pihak Allah, pastilah Tuhan beserta kita, pasti Tuhan jaga kita, pasti Tuhan tolong kita, pasti Tuhan hibur kita, pasti Tuhan sertai kita. Makanya jangan takut. Tahun 2024 tinggal beberapa puluh hari lagi. Sebentar lagi kita akan berkata kepada 24, berkata sayonara. Walaupun 2004 banyak kenangan-kenangan manis, ada juga kenangan pahit, ada juga tertawa, tapi juga kadang-kadang hidup selalu ditemani dengan air mata. Tetapi kau harus berkata sayonara 24. Aku akan song-song 2025. Allah beserta aku. Tahun 25 tahun kemenangan bagiku. Tahun 25 tahun pemulihan bagiku. Tahun 25 tahun kesembuhan bagiku. Tahun pemulihan bagiku. Tahun berkat. Tahun hal-hal yang positif sudah menanti. Karena apa? Kita ini punya Tuhan yang beserta kita. Sampai kapan? Sampai akhir hidup. Ya, jadi ini berita Natal. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia itu kadang-kadang suka janji, ya. Kadang-kadang janjinya luar biasa tapi tidak ditepati, ya. Ya, misalnya cewek dengan cowok, janjinya itu kalau pergi pacaran di kenjeran sana, lihat itu katanya, lautan tidak pernah berubah, gelombang silih berganti. Apapun yang akan terjadi, kita akan tetap sayang. Kalau perlu lautan api, kita seberangi berdua. Nah, itu, apalagi jalannya itu, karena terlalu semangatnya jalan di jembatan sana, tidak lihat, pandangannya hanya ke depan, pandangannya kepada si Joni. Dia jalan buru-buru, kesandung kakinya. Si cewek ini, si Marta ini kesandung. Langsung si Joninya, aduh saya, langsung sapu tangannya diambil. Berdarahkah engkau? Lukakah engkau? Belum. Hati-hati ya. Nah itu,
Itu baru pacaran. Setelah nikah 10 tahun berikutnya, si Marta bilang begini, ayo Kak, kita ingat nostalgia di Kenjeran waktu kita pacaran. Waktu kita pergi lagi, oh keadaannya sudah berubah, jembatannya sudah berubah, bangunannya sudah berubah, sehingga terkagum-kagum si Marta ini. Akhirnya tanpa sadar dia lihat ke depan, ke atas, terus dia kesandung lagi. Kakinya tersandung, langsung berdarah. Si Joni tidak ambil sapu tangannya. Aduh, saya berdarah ke engkau. Sakit ke engkau? Tidak. Matamu di mana? Nah, di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Saya yakin percaya kalau ada Tuhan tuh suami istri tambah hari tambah saya. Walaupun wajahnya sudah berubah, giginya sudah mulai terowongan. Gak apa-apa. Kalau ada kasih Yesus tuh, kasih agape, selalu berkata walaupun kau ompong, walaupun kau sudah wajahnya sudah tidak seindah 30 tahun lalu, tidak semulus, tapi karena kasih Yesus, aku tetap menyayangimu Tuhan. Saya yakin kasih ilahi itu selalu membangun rumah tangga, ya, sehingga bapak-bapak, ya, masa bangga punya istri, sehingga satu saat ditawarin, seandainya aku harus disuruh memilih yang namanya Siti Julaiha, tidak mau. Hah? Haleluya. Namanya janji itu harus ditepati. Amin. Yesus saja tepati janjinya, nggak pernah ingkar. Apalagi kita lihat dalam terjemah perjanjian baru diulangi lagi, Immanuel lagi. Ya. Di Bethlehem terjadi Immanuel, Allah beserta saudara dan saya. Untuk apa anak Tuhan takut, khawatir, cemas? Walaupun dunia bergelora, dunia tidak memberikan kepastian, dunia tidak memberikan jaminan, dunia tidak memberi harapan, tetapi anak Tuhan, kau sebagai orang beriman, aku punya Tuhan Immanuel. Dialah harapanku, dialah harapan masa tuamu, dialah harapan masa mudamu, dialah harapan untuk bisnis. Tepuk tangan untuk dia. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, itu satu ayat. Bagaimana Tuhan itu berjanji? Kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 8, ayatnya yang ke 57, 58. Yohanes pasal 8, ayatnya yang ke 57, 58. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Artinya Yesus itu sifatnya kekal. Orang Yahudi katakan, umurmu belum sampai 50 tahun. Kamu punya umur berapa? Secara manusiawi Yesus dikasih umur 33 tahun. Dibandingkan dengan Abraham. Abraham hidup 2000 tahun sebelum Yesus hadir ke dunia. Tapi Yesus memberikan pernyataan, sebelum Abraham ada di dunia, aku sudah ada. Berarti Yesus tuh bukan hanya permunculan baru 2000 tahun. Memang dia adalah Allah yang kekal. Dia abadi. Dia yang disebut oleh Wahyu Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Saudara, apa tidak bangga punya Allah yang kekal? Kita satu saat boleh berakhir di dunia ini, tapi percayalah, satu saat saudara juga akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Yohanes 14 ayat 3-4. Kita baca satu ayat lagi. Yohanes 14
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 14, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi saudara dan saya ini sudah disiapkan rumah. Rumahmu di sorga, rumah yang kekal. Apa saudara tidak bangga? Di dunia mungkin tidak punya rumah sama, tergantung dari kondisi sosial hidup masing-masing. Ada yang punya rumah kontrak dari tahun ke tahun sudah. Itu pun bocor di musim hujan. Satu kamar dihuni 8 orang, anak mantu cucu. Waduh, menderita. Ada yang semi permanen, ada yang bisa bangun rumah sendiri walaupun kecil. Ada yang punya rumah permanen, punya sendiri, yang berlantai 3 dan seterusnya. Gak apa-apa, itu tetap kita syukurin. Kalau toh ada di antara Bapak Ibu belum punya rumah yang permanen, tidak usah minder, tidak usah rendah diri. Engkau dan saya semua punya satu rumah nanti di sorga. Rumahmu itu satu di sorga. Di sanalah kita akan tinggal selama-lamanya. Makanya anak Tuhan di dunia ini harus hidup rukun. Nanti rumahmu itu bukan 10 rumah, tapi 1. Kalau hidup tidak rukun, gimana bisa kumpul di satu rumah yang dihuni miliaran orang dari suku-suku, dari bangsa-bangsa, dari negara yang berbeda-beda wajahnya, beda hidungnya, beda matanya, beda kulitnya, beda postur tubuhnya, kumpul jadi satu. Kalau tidak bisa rukun gimana? Tendang-tendangan di sana gak ada. Di situ tidak ada orang bertengkar. Di situ hanya ditempati orang yang hidup damai sejahtera dari kekal sampai kekal. Termasuk saudara dan saya adalah calon penghuni rumah Bapa yang kekal. Salaman dulu sama saudara kanan. Kita punya rumah. Punya rumah semuanya. Enggak, kalau mati itu urusan Tuhan. Jangan takut mati. Ya, mati itu tidak harus nunggu tua. Mati juga tidak harus nunggu muda. Mati juga tidak harus nunggu sakit. Ada orang tidak sakit juga bisa mati. Ya. Jadi mati itu kedaulatan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara punya janji yang luar biasa. Allah yang kekal. Allah menyertai kita. Allah sediakan rumah yang abadi di sorga. Haleluya. Yang kedua, dikatakan apa? Natal itu bukan hanya berita tentang Allah, tidak ingkar janji, tetapi Natal itu bicara tentang Allah kasih adanya. Kasih. Jadi kasih. Di dalam ayat-ayat tadi dikatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Apa wujud kasihnya? Dia datang ke dunia. Sehingga dia bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang ia percaya, bukan kepada semua orang, kepada yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang percaya Yesus itu bagian daripada Allah mengasihi engkau. Ya, saudara tidak usah melihat entah wajahmu ganteng, cantik, tinggi, pendek, lurus, rambutnya lurus, kerebo, semuanya, pesek hidungnya, mancung ke dalam, gak apa-apa, mata sipit, mata lebar, mata maling gitu. Lah, ada. Kalau saudara pergi pelayanan ke luar pulau, banyak itu orang
wajahnya tuh seperti mata-mata maling ya. Mencurigakan gitu ya. Khususnya Indonesia Timur sana. Saya melayani ke daerah Sulawesi, ke Manado, melayani di Toraja, melayani di perbatasan antara Filipina. Itu apa namanya, dari Manado tuh naik kapal satu malam, Sangirta Laut. Di situ rumah-rumah orang sana itu gandengan dengan kuburan, saudara. Iya, coba ke sana kalau ingin tahu. Rumah-rumah orang sana itu jejer dengan kuburan. Di depan, di belakang, di samping gereja itu kuburan. Ya gimana lagi? Bahkan yang lebih hebat tuh kuburannya lebih mewah daripada rumahnya. Saya melayani sana 10 hari, saudara. Waduh, ini juga. Untung saya pergi sendiri, kalau bawa istri tidak bisa tidur istri saya. Saya ngeri-ngeri ya, ngeri-ngeri. Kuburan toh. Ya. Pelayanan dia apalagi Kalimantan, masuk pedalaman, itu kepala-kepala adat itu, wah kalau lihat saya matanya tuh mencurigai. Kayaknya mau dilepas dengan ilmunya ya, itu mandonya atau apa, pedang ini bisa tembang. Waktu saya pelayan di sana, kasusnya orang-orang saudara saya Madura tuh bisa baca. Wah, saya sebelum khotbah selalu berdiri berkata begini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ini dari Madura, tapi jangan dibabat ya, katanya. Oh enggak, Pak Pendeta, bukan mereka. Karena waktu saya melayani sana itu kepalanya orang dijadi sate di pinggir jalan, dibakar. Ngeri banget. Lihat saya dia Madura, matanya dimulai ngeri. Ya. Tapi di sini semuanya mata-mata yang diberkati oleh Tuhan. Mata-mata yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dikasih, kita bersyukur punya Allah adalah mengasihi kita, mengampuni kita, memilih kita. Seburuk apapun, sedalam apapun kejatuhan kita, mungkin kita sudah berada di lumpur yang paling dalam, yang sudah tidak dihargai manusia, dianggap sampah, dianggap najis, kotor di mata manusia. Tetapi karena engkau percaya Yesus, bertobat, mau lahir baru, engkau berharga di mata Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 3 atau 4 gitu. Coba kita lihat dulu Yesaya pasal 43 ayatnya yang 3 sampai 4. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. 4. Oleh karena engkau tidak berharga di mata Tuhan. Hah? Oh, berarti saya yang salah. Coba diulangi lagi. Oleh karena engkau berharga di mataku, ku Tuhan ya, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan sebagai bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wah, berharga di mata Tuhan, mulia di mata Tuhan. Bilang aja, aku ini berharga di mata Tuhan. Biar ele-ele aku berharga. Makanya anak Tuhan jangan minder, jangan iri sama orang yang lebih cantik, jangan iri sama orang yang lebih ganteng. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Di mata dunia. Tapi haleluya, engkau berharga. Makanya hiduplah di dalam janji Tuhan ini ya. Yang kedua, Allah mengasihi kita. Yang ketiga, Allah memakai manusia. Saudara,
Dulu Tuhan pakai malaikat beritakan kabar Natal kepada para gembala-gembala. Makanya gembala-gembala itu dibangunkan di malam hari. Jangan kamu takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan. Itu Allah pakai malaikat Tuhan. Dan setelah mereka mendengar firman yang disampaikan oleh malaikat Allah, itu para gembala mereka pergi ke Bethlehem, melihat, menyaksikan, memuji, menyembah. Oh iya, benar, bukan isapan jempol. Nah, akhirnya si gembala-gembala ini mulai kembali lagi ke tempat pekerjaannya di padang pengembalaan, dan di situ mereka boleh cerita berita kabar keselamatan tentang Yesus lahir. Nah, para malaikat dipakai Tuhan luar biasa. Para gembala itu orang-orang, ya bagi orang-orang Israel itu gembala, profesi gembala itu orang-orang terpinggir, apalagi di mata orang-orang Romawi itu gembala, di mata orang Mesir itu pekerjaan yang hina, rendah. Tapi orang ini dipakai Tuhan menyampaikan kabar kelahiran Yesus. Tuhan pakai mereka. Saya yakin memang Tuhan kadang-kadang pakai malaikat, tetapi Tuhan lebih tertarik memakai saudara dan saya untuk menjadi alatnya di akhir zaman. Amin. Jadi Natal beberapa hari lagi saya diundang oleh Ibu Gembala, kalau bisa hadir ya, ulang tahunnya yang ke-20 Betani di sini. Saya bilang minta maaf, saya banyak jadwal. Sebenarnya hari ini saya punya jadwal pelayanan. Hari Rebu ada pelayanan, hari Kamis ada pelayanan, hari Jumat saya ada pelayanan Natal. Tapi karena saya sudah karo janji untuk tanggal 15, okelah saya bisa mengisi di tempat ini. Haleluya ya. Nah, tapi untuk ulang tahun, untuk perayaan Natal, saya hanya bisa mengatakan selamat Natal untuk jemaat Betani Tambak Rejo. Biarlah berkat Natal, sukacita Natal, sehat Natal, masa depan Anda semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Tapi doa saya, biarlah Natal 2024 engkau berdoa sama Tuhan, apa yang harus aku berikan kepada engkau sebagai hadiah Natal tahun 2024? Minimal aku harus bawa satu jiwa baru ke tempat ini. Mungkin aku tidak punya uang untuk kasih kado, tapi saudara bisa bercerita tentang kasih Yesus. Bawa teman banyak, bawa relasi, bawa sahabat, bawa pacar yang belum mau, ajak. Kalau tidak diseret. Haleluya ya. Kalau tidak mau diajak Natalan, kau katakan sampai di sini hubungan kita. Dunia tidak selebar daun kelor. Seandainya aku ditinggal yang namanya Maria, aku masih banyak calon Maria di Roko Jambi sana. Oh, Marta juga. Ya. Jadi saudara harus percaya bahwa aku bukan hanya malaikat yang dipakai Tuhan, bukan hanya orang-orang gembala-gembala yang pekerjaannya hina. Tuhan juga pakai engkau dan saya untuk menjadi pemberita-berita Natal. Karena di luar sana banyak orang yang sedang menggapai-gapai, banyak orang yang tidak tahu menuju jalan keselamatan, tidak tahu menuju jalan keluar pada saat mereka menghadapi masalah, tidak tahu mereka pada saat mereka sedih. Oh, dari mana datang penghiburan? Saudara dan sayalah menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, bahwa beritakan di dalam Yesus ada jawaban dari setiap masalah. Tepuk tangan untuk dia. Mau bawa kado Natal, jiwa baru atau suami istri atau mantu cucu saudara kandung, berdoa supaya kau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Haleluya.
Puji Tuhan. Tuhan pakai orang Majus dari jauh, dari Irak sana. Itu butuh waktu 5 bulan perjalanan. Pergi ke Bethlehem. Tidak naik mobil, tidak naik sepeda motor, tidak naik kereta. Jalan kaki, naik keledai. Saudara bayangkan 5 bulan melalui padang gurun. Risikonya tinggi. Tidak hanya datang ingin menyembah kepada sang bayi, tapi mereka juga datang dengan membawa persembahan yang namanya emas, perak, dan emor. Bahkan yang lebih bukan masalah materi. Mereka bisa menyembah bayi. Walaupun dia bayi, mereka sudah punya iman bahwa ini Yesus Juru Selamat. Aku harus memuji dia, aku harus menghormati dia, harus aku bersuka cita. Natal, walaupun tidak punya baju baru, sepatu baru, tidak akan mengurangi kebahagiaanmu dan sukacita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada enggak? Hah? Bawa istri baru? Jangan. Kalau janda sih tidak apa-apa. Atau duda. Ya, jiwa baru ya. Besok Natalnya tanggal berapa? Oh, ulang tahun gereja, ulang tahun Natal Tuhan Yesus. Wah, double, pasti berkatnya double. Pasti berkatnya double, ya. Puji Tuhan. Yang harapan saya, doa saya bahwa jiwa baru merupakan kado untuk Tuhan, untuk kerajaannya. Tetap semangat melayani, setia, karena engkau punya rumah yang kekal di kerajaan surga. Amin. Haleluya. Jangan melihat ke kanan kiri, jangan fokus kepada masalahmu, kesulitanmu, bebanmu, penderitaanmu. Fokuslah hanya kepada Yesus Kristus, karena dialah yang akan menjaga, menyertai sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu sorga ya. Lagu sorga. Kemuliaanmu ya tadi. Kemuliaan bagimu. Lukas pasal 2 tadi tuh ayat. Ya, kemuliaanmu. Kita nyanyi lagu ini. Ayo kita nyanyi pujian ini dengan segenap hati, bersyukur, dan sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bagimu di kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Para malaikat menyanyikan lagu ini. Inilah nyanyian sorga dipersembahkan kepada sang bayi kudus. Hari ini Yesus bukan bayi lagi. Dia Raja, Dia Allah, Dia Tuhan. Berikan pujian, sanjungan, pengagungan. Nyanyianmu bagaikan dupa yang dibakar di atas misbah. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku,
Yesusku, Yesusku, oh Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh kasih, Kau cinta hidupku, ku terus dosaku, Kaulah Allah yang Maha Suci, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu. Mari angkat tangan. Maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan, angkat tanganmu kepada Dia, katakan oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi sembah Dia, di tempat maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memberikan hati kami, telinga kami, iman kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Berita baik dalam Natal. Kami bersyukur bukan hanya sekedar sebuah teori pelajaran yang indah, tetapi ini menjadi pengalaman hidup karena Engkau adalah Immanuel. Engkau beserta kami di sepanjang hidup, baik di tahun 2024. Sebentar lagi kami akan lalui, bahkan kami akan memasuki tahun 2025 yang akan datang. Kami sangat yakin Engkau tetap Immanuel, Allah beserta dengan kami. Allah memberkati gerejamu di tempat ini, memberkati gembala sidang, memberkati staf pelayanannya, berkati seluruh jemaat, jasmani, rohani, sehat, panjang umur, sukacita, damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi. Kiranya turun limpahkan kepada umatmu saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati katakan amin. Haleluya.